mantan gelandang Manchester United Nemanja Matic tengah mencari peluang untuk kembali ke Liga Primer. Matic saat ini tengah berkarir di Prancis bersama Olympique Lyon, di mana ia terikat kontrak hingga 2026. Gelandang Serbia yang baru pindah ke Lyon pada Januari tahun ini dari Rennes telah membuktikan dirinya sebagai bagian penting dari skuad Pierre Sage setelah menjadi starter dalam 4 dari 5 pertandingan pembuka Ligue 1 musim ini. Meskipun situasi di lapangan tampaknya baik-baik saja, pemain berusia 36 tahun itu telah menetapkan pandangannya untuk meninggalkan Prancis dan pindah ke Inggris. Menurut The Mirror, Matic mengincar peluang untuk pindah ke Liga Primer menjelang bursa transfer musim dingin karena ia ingin kembali ke Inggris. Kesempatan untuk kembali ke Liga Primer Inggris terlalu sulit untuk ditolak bagi Matic, yang yakin bahwa ia masih memiliki banyak hal untuk ditawarkan di level teratas sepak bola. Baru-baru ini, mantan bintang United itu mengkritik keputusan klub untuk berpisah dengan Scott McTominay. Setan Merah setuju menjual gelandang akademi mereka ke Napoli dengan biaya yang diakini mencapai 25 juta pound. Matic mengisyaratkan mantan timnya mungkin kesulitan mencari pengganti pemain seperti McTominay. Sementara itu, United mengisi kekosongan pemain internasional Skotlandia itu dengan mendatangkan Manuel Ugarte dari Paris Saint-Germain pada akhir Agustus. Perjalanan Manchester United di Liga Eropa 2024-2025 dimulai pada Rabu malam dengan pertandingan melawan FC Twente dari Belanda di Old Trafford. Rasmus Højlund dan Mason Mount telah pulih dan siap dimainkan. Victor Lindelof tampaknya menjadi pemain berikutnya yang akan kembali, karena ia kini telah melanjutkan latihan dengan anggota grup lainnya, sementara Tyrell Malacia mengikuti pemanasan di Carrington pada hari Jumat. Sementara 4 dari 5 pemain yang direkrut musim panas ini akan mengantisipasi prospek debut di benua Eropa untuk klub, Leny Yoro masih berupaya memulihkan diri dari cedera kaki yang dialaminya selama Tour 2024 yang kemudian memerlukan operasi. Tim tamu hari Rabu berada di posisi keempat di Eredivisie. Setelah mencetak gol dalam kemenangan 5-0 hari Minggu di Almere City. Gelandang Sam Stein mencetak 2 gol, sementara Sam Lammers, pemain yang direkrut musim panas dari Rangers, dan mantan penyerang Norwich City, Ricky van Wolfswinkel, juga mencetak gol bersama Anas Salah Edine. Klub Enschede terakhir kali bermain di Inggris pada tahun 2011 melawan Fulham, dan tim asuhan Joseph Osting harus menjalani perjalanan ini tanpa Michal Sadilek, tokoh kunci dalam finish di posisi ketiga musim lalu yang masih dalam tahap pemulihan cedera. Sadilek cedera dalam kecelakaan sepeda aneh sebelum Euro 2024 dan ia ditemani oleh Jonas Taha yang mengalami patah kaki saat pertandingan kandang melawan PEC Zwolle akhir pekan lalu. Manchester United akan memulai kampanye Liga Eropa mereka dengan menyambut FC Twente di Old Trafford pada hari yang tidak biasa. Pertandingan Liga Eropa biasanya dimainkan pada hari Kamis dan menjadi pertandingan pokok selama seminggu sepak bola Eropa. United akan bermain melawan Twente pada Rabu karena perubahan jadwal pertandingan UEFA di seluruh kompetisi Eropa. Liga Eropa sekarang diikuti 36 tim, bukan 32 tim seperti biasanya, dan mereka bermain di fase liga, bukan fase grup. Karena itu, ada lebih banyak jadwal pertandingan dari biasanya, dan karenanya kalender menjadi lebih padat bagi banyak tim papan atas. Jadi untuk mengatasinya, UEFA kini telah memilih opsi untuk mengadakan 1 pekan pertandingan eksklusif untuk setiap kompetisi. Liga Champions telah melakukannya minggu lalu dan sekarang Liga Eropa mengambil alih. Itu berarti pertandingan direncanakan untuk Rabu dan Kamis, dengan United versus Twente dijadwalkan untuk malam pertama pertandingan. Marcus Rashford dicadangkan saat melawan Palace, sebagai bagian dari rotasi Ten Hag,
tetapi ia kemungkinan diistirahatkan agar bugar 100% untuk laga ini. Rasmus Højlund kembali ke bangku cadangan pada akhir pekan dan bisa kembali ke susunan pemain inti di Old Trafford untuk pertandingan ini juga. Mason Mount fit dan Manuel Ugarte bisa menjadi starter pertamanya untuk Setan Merah. Sedangkan untuk Twente, mereka akan memiliki mantan penyerang Rangers Sam Lammers yang memimpin lini depan. Dan Sam Steyn akan menjadi ancaman besar dengan Ricky van Wolfswinkel, nama yang banyak orang kenal kemungkinan akan masuk dari bangku cadangan. Steyn kini akan berusaha untuk melanjutkan performa bagusnya di Old Trafford, dan ia akan berhadapan dengan mentornya, Ruud van Nistelrooy. Hanya dalam beberapa hari lagi, situs transfer pemain terlengkap, Transfermarkt, akan melakukan update nilai pasar terkini di Premier League. Pihak pengelola mengajak fans klub sepak bola untuk terlibat. Siapa yang perlu ditingkatkan dan mengapa? Pemain mana yang dinilai terlalu tinggi dan siapa yang bisa diturunkan peringkatnya? Salah satu pemain yang mungkin akan mengalami penurunan harga pasaran adalah bek baru Manchester United, Matthijs de Ligt. Pemain asal Belanda itu memiliki harga pasaran saat ini sebesar 65 juta euro, namun dikontrak hanya dengan 45 juta euro oleh Setan Merah musim panas ini. Dia menjalani debut penuh yang terik saat kekalahan 3-0 dari Liverpool, namun tampak jauh lebih percaya diri dalam kemenangan 3-0 United di Southampton. Mendapatkan clean sheet dan 1 gol. Dia juga jadi pemain dengan skor tertinggi di matchday 5 Liga Primer. Namun, kemungkinan besar nilai pasarnya akan turun, mendekati biaya yang ditawarkan oleh Man United musim panas ini pada pembaruan bulan Oktober. Cara kerja situs ini cukup unik. Transfermarkt tidak menggunakan algoritma, melainkan mengandalkan kearifan komunitas. Itulah pendapat fans sangat penting. Satu-satunya persyaratan sebelum Anda dapat berpartisipasi adalah mendaftar sebagai pengguna Transfermarkt. Kemudian analisis harga pasaran terbuka bagi Anda untuk mendiskusikan penilaian dan argumen Anda dengan pengguna lain. Diskusi ini pada akhirnya akan menjadi dasar nilai pasar Transfermarkt. Menuju update pada 1 Oktober, analisis nilai pasar Transfermarkt sudah membahas apakah nilai pasar para pemain ini dan semua pemain profesional Premier League lainnya perlu disesuaikan di update terbaru. Selain Premier League, update nilai pasar 24 klub Championship akan dilakukan pada 24 September. Sejumlah media kredibel telah membocorkan target transfer MU di masa depan. Saat ini tim pemandu bakat Setan Merah berfokus di 3 posisi. Pemain sayap, mereka mengawasi Tyler Dibling, Binoy Gittens, Diao, dan Arda Güler. Di posisi gelandang, ada Sverring Pan, Baturina, Eze, Chris Rick, dan Xavi Simons. Sedangkan di posisi bek kiri, ada nama Baido, Robinson, Loko, dan Kerkez. Sejumlah besar klub Premier League berminat pada Tyler Dibling. Manchester United, Brighton, Crystal Palace, Newcastle, Tottenham, dan West Ham mengamatinya di akhir pekan. Klub lain seperti Arsenal, Chelsea, Liverpool, dan Brentford juga meminati Dibling. Diyakini juga ada minat dari luar negeri dengan Borussia Dortmund, RB Leipzig, Bayer Leverkusen, Monaco, dan Marseille di antara pihak-pihak yang berminat. MU diyakini sebagai klub terdepan mendapatkan Dibling jika ia berminat keluar dari Southampton. Kinerja Jason Wilcock dan Dan Ashworth telah membuat sejumlah klub pesaing iri. MU dipandang sebagai kekuatan baru menarik pemain di pasar transfer.